Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali saya Bu Maria menyampaikan pesan-pesan Tuhan di awal tahun 2021 ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya apa yang disampaikan keluar dari isi hati Tuhan dan pikiran Tuhan, supaya kita boleh lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan tahu apa yang harus kita kerjakan dan lakukan di awal tahun 2021 ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus bekerja Tuhan. Biarlah melalui video YouTube ini ada banyak hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap anak-anak-Mu. Dan sungguh Tuhan, mereka boleh menangkap pesan-pesan Tuhan di dalam manusia roh mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan adalah roh dan kami manusia roh. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami selalu dikuatkan hari demi hari. Walaupun keadaan zaman bukan bertambah baik, tetapi kami memiliki Allah yang baik, Gembala yang baik. Kau selalu menuntun kami Tuhan. Kau selalu memegang tangan kami dan membawa kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami boleh mulai Tuhan acara pada saat ini. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan nanti ada teman saya Leni menyampaikan kesaksiannya, di mana dia selama lockdown pertama bulan Maret, selama 3 bulan betul-betul dia di rumah ya. Ada ketakutan yang sangat mencengkeram, ada satu roh ya seperti depresi ya. Dia rasakan sampai dia merasa seperti mau bunuh diri ya, karena tertekan ya, juga karena mendengar begitu banyak berita-berita tentang virus corona yang melanda dunia ini. Dan terakhir waktu dia melewati masa-masa krisis dalam hidupnya, ketakutannya, kekhawatirannya, dan dia boleh dikuatkan terus dengan Tuhan. Dan setelah dia kuat, malah saat itulah dia diizinkan Tuhan anaknya kena virus COVID-19 ya. Saya percaya ada rencana Tuhan dalam hidup teman saya ini, Leni, dan dia nanti akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Karena kita tahu ya, sekarang virus ini bukan bertambah habis atau lenyap, tetapi malah nanti tanggal beberapa waktu lagi Pulau Jawa, Bali akan lockdown ya saudara. Oleh sebab itu mari kita lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi masuk dalam covering Tuhan, perlindungan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Hanya di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam cengkeraman tangan Tuhan ada kekuatan, ada satu power yang supranatural yang membuat kita punya iman ya. Jujur saya juga mulai hari ini minta pada Tuhan, Tuhan pegang hati saya, pegang hati saudara untuk tidak takut, tidak khawatir, sehingga damai sejahtera Tuhan memerintah hati dan pikiran kita. Beberapa waktu lalu tanggal 31 Desember tahun 2020, adik saya Esther juga diberikan penglihatan ya oleh Tuhan, di mana dia melihat kita memasuki tahun 2021 itu ada awan yang gelap sekali sepanjang tahun 2021.
Ya, di atas langit itu gelap sekali saudara. Dan kita harus berjalan, kita harus melewati tahun ini. Bahkan sampai hari ini udah tanggal 7 Januari ya. Kita memang harus berjalan, tidak stuck. Kehidupan kita harus berjalan ya. Di atas kita awan yang gelap sekali. Dan dia melihat di atas awan yang gelap itu ada terang Kristus. Dan tangan Tuhan masuk ke awan yang gelap itu menuntun tangan kita. Ya saudara, pastikan hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan, di mana kita bisa berjalan melewati masa-masa sukar, melewati kekelaman, melewati bayang-bayang maut sekalipun saudara. Ya, ada 2 teman saya, anaknya sakit COVID, yang Leni nanti kesaksian, dan juga ada teman saya adiknya sakit COVID juga ya. Nanti ada, saya percaya di mana waktu kesaksian juga disembuhkan, dipulihkan ya saudara. Dan saya ada firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu di dalam Yesaya 60, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyung-duyung datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin saudara. Nanti dibalik semua keadaan, kegoncangan, kekelaman, saudara ingat bahwa ada tangan Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Dan juga dibalik setiap kegoncangan, nanti akan ada berkat Tuhan yang mengalir melimpah-limpah bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah dewasa rohani, sudah siap menerima berkat. Untuk apa? Untuk dibagikan, untuk jadi berkat bagi banyak orang yang kekurangan. Karena masa-masa COVID ini, masa-masa penyakit sampar ini, di dalam Wahyu dikatakan akan menyertainya masa-masa kelaparan. Oleh sebab itu saudara, persiapkan diri kita untuk kuat di dalam Tuhan, dan kita lebih lagi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan. Nanti sebentar ada kesaksian dari teman saya Leni, dan saudara bisa mendengarkan kesaksiannya, bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya juga diingatkan Tuhan, bukan berarti kita sudah di dalam Tuhan tidak bisa kena COVID ya. Tapi saya percaya jika diizinkan ya, karena kehidupan anak-anak Tuhan bukan satu kebetulan, ada maksud dan rencana. Saya juga berkata sama teman saya Leni, anak kamu yang kena COVID itu pasti ada rencana Tuhan. Iya, yaitu dia lebih lagi mengasihi anak ini ya. Mungkin dulu-dulu kurang mengasihi, kurang mencintai, saatnya dia mengasihi lebih lagi, mencintai lebih lagi. Satu kekhawatiran dia tidak tidak bisa melewati masa COVID ini ya. Nah, disitulah dia boleh berjuang, berdoa dengan sepenuh hati, sehingga anaknya ini mengalami kesembuhan total yang dari Tuhan ya. Jadi saya percaya COVID ini bagi anak Tuhan yang kena, pasti ada rencana Tuhan. Tanya Tuhan. Saya juga barusan ada 2 orang yang saya call, yang satu lagi di rumah isolasi mandiri, satu lagi di rumah sakit karena COVID ya. Mungkin udah agak parah ya. Jadi di isolasi di rumah sakit saudara. Saya call, saya kuatkan, doakan ya. Saudara juga bisa melakukan seperti yang kita lakukan ya. Doakan, beri kekuatan, ada power, ada spirit Roh Kudus yang kita berikan. Doa, lewat doa ada kuasa saudara, sehingga mereka punya pengharapan lagi, dikuatkan lagi, dan sehingga mereka boleh
sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan jangan lupa berikan perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus, sehingga mereka dapat kekuatan secara roh, saudara. Dan dia boleh bersemangat kembali dan percaya masih ada rencana Tuhan dalam hidup mereka jika mereka masih diberikan kehidupan. Amin, saudaraku. Haleluya. Shalom semuanya, teman-teman yang berada dimanapun. Kami mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus yang begitu baik dalam hidup kami, terutama untuk keluarga kami ya. Kami mau menyaksikan bahwa Tuhan itu sungguh dahsyat dan ajaibnya. Saya mau bersaksi mengenai COVID di Indonesia waktu awal masuk di bulan Maret. Itu saya punya depresi dan ketakutan yang mencemaskan dalam diri saya secara pribadi. 3 bulan saya nggak berani keluar dan saya nggak berani ketemu orang. Saya takut, saya cemas, saya khawatir. Itu menguasai diri saya gitu dan menghantui pikiran saya yang sangat depresi. Tapi puji Tuhan saya punya teman yang baik, yang sungguh saling menguatkan, mensupport, mendukung, terus saling mendoakan terutama ya, dan memiliki iman yang kuat. Di satu sisi saya percaya gitu bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang sungguh menyertai kita semua. Dan saya juga mau menyaksikan kebaikan Tuhan juga. Saya harus mengalami dan ujian buat anak saya tentunya Caroline, di mana dia mengalami COVID di bulan Desember. Di tanggal 14 itu dia udah merasakan demam, pilek, flu, dan sesak. Saya pikir saya nggak tahu ya itu karena gejala COVID ya. Saya pikir cuma hanya sakit biasa gitu kan. Saya kasih dia minum obat biasa gitu kan. Dan setelah itu tanggal 16-nya dia cerita ke adiknya bahwa dia nggak bisa merasakan, dia nggak bisa menghirup udara gitu kan. Saya tahu itu pada saat dia ngomong ke dedeknya bahwa dia nggak bisa merasakan apa-apa dan dia tidak bisa mencium aroma. Itu saya udah tahu itu dia gejala COVID gitu ya. Tapi saya dibuat tenang sama Tuhan dan Roh Kudus gitu ya. Saya tenang gitu ya. Saya tahu itu. Di rasa ketenangan saya juga ada rasa panik ya gitu. Terus besoknya saya bawa anak saya ke klinik untuk swab. Setelah swab hasilnya positif. Setelah itu saya bingung juga gitu ya. Tapi saya dengan kebingungan saya, Tuhan terus memberikan saya ketenangan gitu. Dan setelah saya harus lewati hari demi hari gitu ya. Saya cuma hanya Tuhan baik gitu. Maksudnya Tuhan mengcover saya gitu kan. Tuhan terus menjagai saya, keluarga saya gitu kan. Akhirnya anak saya isolasi di rumah sendiri, saya yang mengasuh, saya yang ngerawat gitu kan semuanya. Dan puji Tuhan dan ajaibnya saya cuma minta sama Tuhan bahwa Tuhan tolong jangan diperlama sakit anakku, tapi biar Tuhan yang mempercepat semuanya dipulihkan kesehatannya supaya dia bisa merasakan makanan yang enak dan dia bisa menghirup udara yang segar. Dan setelah itu beberapa hari kemudian teman saya Liping telepon saya bahwa Leni gimana kabarnya anak kamu. Saya bilang ya puji Tuhan masih seperti sama sesak gitu. Akhirnya saya minta dukungan doa dan suaminya juga turut mendoakan buat anak saya, dan suaminya Liping menuntun mendoakan dan bahwa kamu tuh Caroline harus pemberesan dengan Tuhan terutama, dan diarahkan bahwa tubuh Caroline adalah milik Tuhan gitu. Di saat Caroline sesak napas, Caroline harus bilang nafasku adalah milik Tuhan. Semuanya diarahkan itu, dan saya juga tidak lupa untuk perjamuan kudus gitu. Tubuh dan darah Tuhan gitu. Itu sangat benar-benar di saat saya juga sebagai orang tua, saya yakin dan percaya dan mengimani gitu bahwa Caroline akan sembuh dan sehat kembali gitu.
Setelah habis selesai didoakan di siang hari, sorenya dia bilang, "Mami, aku bisa merasakan dan aku bisa menghirup, puji Tuhan," gitu ya. Saya tuh benar-benar apa ya, nggak bisa mengutarakan gitu keajaiban Tuhan gitu dalam hidup saya gitu, betapa dahsyat dan ajaibnya Tuhan gitu ya. Tuhan dengar doa saya di saat saya lagi nyuci piring. Saya bilang cuma minta sama Tuhan, itu lagi nyuci piring aja Tuhan tahu hati saya gitu kan. Apalagi dengan ke doa kita dengan benar-benar kusuk gitu ya. Tuhan lebih jawab lagi doa kita gitu. Kita cuma hanya komunikasi dengan di saat kita lagi beraktivitas nyuci piring aja. Tuhan dengar gitu, Tuhan tahu gitu keluhan orang tua hatinya untuk anak kita gitu. Gimana Tuhan juga tahu gitu, Bapa di surga juga tahu gitu kan. Jadi setelah itu puji Tuhan gitu ya, saya cuma minta Tuhan jangan diperlama sakit anakku, tapi Tuhan dipercepat semuanya dipulihkan. Puji Tuhan akhirnya dipulihkan, semuanya berjalan dengan baik. Dan setelah itu kembali lagi kita swab, dan saya tahu anak saya sudah sehat dalam 3 hari itu, udah 4 hari udah sehat lah gitu. Saya tahu dia udah nggak ada keluhan macam-macam. Saya yakin itu anakku udah pulih 100% gitu. Setelah kita datang lagi swab, akhirnya hasilnya negatif, dan dokter juga memeriksa paru-parunya, semuanya oke, bersih, semuanya sehat gitu ya. Ya itu saya tahu, percaya gitu. Nah, itu semua campur tangan Tuhan yang ajaib gitu. Yang nggak pernah kita pikir, yang nggak pernah kita nggak pernah kita pikir dan kita harapkan dan tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu memang Tuhan emang udah benar-benar turut campur tangan gitu. Dan saya percaya gitulah, Allah beserta kita, itu Allah Immanuel ajaib banget gitu kan. Dan saya juga akhirnya teman-teman memberikan saya dan saudara-saudara juga bilang harus swab kita sekeluarga gitu ya, karena keluarga saya juga ada yang sebelum kejadian saya di bulan September juga ada kejadian juga gitu kan, saudara saya kena COVID gitu kan. Akhirnya satu keluarga kita di swab, ya puji Tuhan ya hasilnya oke, kita semua gitu. Saya percaya itu ada kasih karunia Tuhan gitu, dan kekuatan juga dalam tubuh kita gitu, dan Tuhan juga terus mengcover semuanya gitu, dan Tuhan melingkupi semuanya. Dan saya percaya itu Tuhan turut campur tangan segala sesuatunya yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita gitu. Tuhan tuh sanggup gitu menyediakan segala sesuatunya yang tidak ada menjadi ada gitu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya percaya itu satu hal yang mukjizat banget gitu kan. Dan terima kasih semuanya buat teman-teman supportnya, doa-doanya, dalam dukungannya. Terus di saat kita percaya, yakin bahwa Allah adalah Immanuel, saya percaya itu gitu, Allah menyertai kita gitu. Kalau Tuhan aja sudah menyertai kita di sepanjang tahun 2020, dan Tuhan juga pasti akan menyertai kita di tahun 2021 ini gitu. Dan kita terus berdoa dan terus berdoa, dan biarlah wabah virus sakit penyakit ini, baik gelombang yang pertama, baik gelombang yang kedua, virus tidak akan melanda di negeri kita gitu. Kami percaya ada tudung ilahi di keluarga demi keluarga kita gitu kan. Dan kami percaya juga Tuhan turut campur tangan buat bangsa kita. Terima kasih, itu aja yang saya mau sampaikan.